penting diri saya, orang lain mah bodo amat katanya. Yang penting keluarga saya, keluarga orang mah biarin aja. Ini hilang rasa peka terhadap sesama mukmin. Kita ngerasain kawan-kawan yang di Palestina, betul ya Bu ya? Kawan-kawan yang sedang kesusahan di Sudan tuh, Ibu ngeliat nggak kemarin di Sudan beritanya? Itu warga sipilnya dibunuh ribuan orang. Ya Allah, kita doain Indonesia mudah-mudahan ya, Allahumma ij'al hadza baladan aminan. Allah kasih negeri kita yang aman sentosa. Ya, jadi itu, yuk mari sama-sama kita hadirkan rasa sayang Rahman Rahim Allah antar sama makhluk. Kalau kita sayang sama manusia, Allah akan lebih sayang sama kita. Kalau kita senang bantu orang, Allah akan lebih senang bantu kita. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Kalau kamu nolong agama Allah, Allah akan terus nolong kamu. Kalau kamu mudahin urusan orang lain, maka urusanmu akan dipermudah oleh Allah. Itu prinsip yang harus kita lakukan, ya. Jadi terakhir ibu-ibu, Bu, ya. Kayaknya udah pada nganggut-nganggut saya lihat. Gak tahu kelaparan atau kekenyangan ini. Terakhir, apa ciri Allah senang sama hambanya? Satu, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah senang kepada kita kalau kita orang yang rajin bertobat, banyak istighfar. Dimulai istighfar itu kapan saya harus mulai istighfar? Ustazah, kita bahas istighfar kan bulan lalu kan? Dimulai dari Al-Quran itu disebutkan wabil asharihum yastaghfirun. Kita mulai istighfar dari sebelum subuh. Maka ciri orang yang lisannya gemar istighfar, dia akan refleks keluar kalimat istighfar dalam keadaan apapun. Kaget dia, astagfirullahaladzim. Sakit dia, astagfirullahaladzim. Ngelihat sesuatu yang gak enak, astagfirullahaladzim. Itu orang yang gemar zikir istighfar. Kalau orang yang jarang istighfar, latahnya dia beda. Ya, alat kelamin dia sebut, binatang dia sebut. Ya, jadi reminder lah buat kita ya. Dan orang yang rajin istighfar, yuhibbut tawwabin, yang sering kembali kepada Allah tatkala dia suka bikin dosa, Allah akan jaga dia dari maksiat. Apa cirinya, Bu? Apa ciri taubat kita diterima Allah? Allah lagi cinta-cintanya sama kita. Mata kita dijaga, nggak suka ngelihat yang nggak baik. Kita mau ngelihat yang nggak baik, nggak jadi. Ya Allah, nggak baik. Kaki kita mau ngelangkah maksiat, aduh nggak jadi deh, saya takut sama Allah. Mulut kita mau gibahin orang, Bu Haji, tahu nggak? Kenapa Bu Haji? Astagfirullahaladzim, nggak jadi Bu Haji. Pernah nggak kita begitu, Bu? Seringannya begitu apa dilanjutin? Ibu, padahal ya, tatkala kita lagi mau bikin dosa, tadi gosip, kita baru ngomong, Bu Haji tahu nggak? Dan tiba-tiba datang tuh hidayah Allah, taufiknya Allah. Istighfar, jangan ngomongin orang, itu aib orang, pikir aib kamu sendiri. Tahu nggak Ibu? Itu salah satu karunia terbesar dari Allah adalah memberikan kesadaran tatkala kita sedang atau hendak maksiat. Ya, itu namanya hidayah Allah. Dan hidayah sama taufik ini harus beriringan. Ada orang yang dapat hidayah tapi nggak dapat taufik. Apa itu taufik? Taufik itu adalah cara menggapai hidayah, itu taufik. Dia udah dapat hidayah nih, kesadaran. Dalam hatinya, iya nggak boleh ngomongin orang. Tapi harus saya sampaikan. Begini Bu Haji, itu begini. Nah itu belum dapat taufik, baru hidayah. Tapi kalau orang sudah dapat taufik dan hidayah, Bu Haji tahu nggak? Apa? Itu si ibu itu loh kemarin. Kenapa? Astagfirullahaladzim, nggak jadi Bu Haji, nggak jadi kan? Itu taufik dan hidayah udah datang. Maka menangislah kalau sering kita dikasih taufik dan hidayah. Ya itu ya. Jadi satu, Allah jadiin kita hamba yang refleks, sadar, tobat, istighfar ya. Yang kedua, Allah senang sama kita, cirinya ditutup semua dosa kita, dijaga kita dari perbuatan maksiat, diringankan langkah kita untuk taat. Dan yang ketiga ya, ciri hamba yang disenangi, dicintai oleh Allah adalah hidupnya penuh dengan gelombang ujian, badai, angin, topan, tsunami, tiap hari itu dapat aja. Itu tandanya kita hamba pilihan. Kalau hidup tanpa ujian berarti perlu pertanyaan.
Dicintaikah kita oleh Allah atau tidak? Ya, jadi kalau kita lagi diuji, kita bilang alhamdulillah, saya hamba yang dicintai Allah. Insya Allah. Ini kisah dari makalah yang ke-29 ya. Bagaimana agar kita senang kepada Allah dan tidak senang kepada diri sendiri. Maknanya adalah senang kepada Allah dengan apa yang Allah senangi, yaitu saling berkasih sayang antar sama makhluk, dan senang kepada Allah yaitu berlama-lama saat ibadah, berkomunikasi dengan Allah. Tidak senang kepada diri sendiri artinya tidak menuruti hawa nafsu, kemauan kita yang membuat kita jauh dari Allah. Baik ibu-ibu sekalian, karena waktunya sudah 11 lewat juga, silahkan kalau ada pertanyaan boleh. Mudah-mudahan ada yang ingin bertanya ke Ustazah Syifa. Silakan Bunda. Adakah yang ingin bertanya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya menanya di luar tema. Ya. Kalau sholat qada itu sebenarnya itu boleh nggak ya Ustaz ya? Kalau misalnya kita mungkin masa lalu pernah sholat pernah ninggalin sholat, ya. Itu bisa nggak? Saya pernah tanya katanya bisa. Tapi saya mau tanya lagi dengan yang lain lagi gitu. Ya. Itu aja. Baik. Tadi innallaha yuhibbut tawwabin. Orang suka kepada orang yang bertobat. Ya, yaufir lakum dzunubakum. Allah akan ampuni dosa kamu selama kamu terus bertobat. Artinya mungkin kita dulu nggak tahu ilmunya, kita mungkin dulu lalai, kita pernah di masa jahiliyah mungkin ya, kita ninggalin sholat, tetapi kan sekarang kita sudah kembali kepada Allah. Jadi tidak diampuni dosa yang pernah kita lakukan kecuali kita bertobat dengan tobatan nasuha. Akan Allah ampuni dosa apapun itu dengan catatan tobatannya nasuha. Ya, kita istighfar, kita sholat taubat, kita meninggalkan dosa tersebut, artinya kita nggak pernah lagi nggak ninggalin sholat, dan kita minta ampun sebanyak mungkin. Nah, itu yang disebut dengan taubatan nasuha. Akankah kita diampuni? Insya Allah, selama kita sudah taubat. Dan apakah harus saya qadha? Iya, diqadha. Bagaimana cara mengqadha sholat? Saya lupa ada jumlahnya berapa Ustazah, karena udah lama benar dulu. Ya, misalkan kita haidnya dulu atau apa disebutnya, kita balighnya usia 12 tahun. Nah, pas kita balik itu kita boro-boro sholat Bu. Ya, dari 12 tahun mungkin saya baru sholat Ustazah usia 30 tahun katanya. Berarti berapa belas tahun tuh yang nggak sholat? 18 ya? Ya, 19 tahun ya, atau 17 sampai 18 tahun lah. Nah itu, apakah harus saya qadha terus Ustazah? Untuk kehati-hatian silahkan qadha di setiap waktu sholat. Walaupun kita lupa berapa bilangan yang pernah kita tinggalkan. Jadi subuh sholat hari itu, habis itu qadha lagi sholat subuh. Zuhur sholat, habis itu qadha lagi zuhur. Ya Allah, saya mau qadha sholat di waktu yang dulu-dulu pernah saya tinggalin. Itu boleh, seperti itu. Jadi diqadha ya, untuk kehati-hatian kalau kita dulu pernah meninggalkan sholat. Yang paling sering sholat apa yang sering kita tinggalkan? Subuh misalkan. Ya, dan niatnya nanti sholatnya itu usolli fardhu subhi raka'ataini mustaqbilal kiblati qadhaan lillahi ta'ala. Kenapa? Karena dilakukannya bukan pada waktu tersebut, tapi sudah diqadha. Kalau dilakukan pada waktu tersebut disebut dengan adaan lillahi ta'ala. Gitu. Ya, seperti itu Ibu ya. Insya Allah diampuni sama Allah, dan kita coba qadha ya, kita coba sempurnakan, dan ya itu intinya taubatan nasuha. Ada lagi Bunda? Oh iya, silakan. Oh, di mana tuh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, saya mau tanya, ini mencintai sesama Makhluk. umat ya. Kebetulan alhamdulillah saya baru mendapatkan seorang cucu ya dari anak teman saya. Kebetulan saya tidak punya anak perempuan, saya punya anak laki. Nah, saya memperlakukan anak mantu saya itu seperti anak saya sendiri. Tetapi ketika saya sekarang ini, karena baru 1 minggu ya, mungkin saya membantu untuk kebaikan dia, gitu. Tapi jadi salah Salah paham ya. Merasa
salah paham jadi. Iya, salah paham. Jadi dia ngerasa kita itu mengatur hidup dia gitu. Jadi saya jadi sih, Pak, kenapa ya? Saya itu berusaha membantu dia, karena namanya dia tidak punya ibu ya, udah meninggal. Jadi saya menganggap dia itu Anak saya sendiri. Aku sedemikian rupa supaya dia nyaman dengan saya, dengan manusia gitu. Tapi dia salah paham dan akhirnya saya kayaknya terakhir baru seminggu saya terus mundur dalam arti ya sudah, kalau nggak mau diurusin ya sudah, saya tidak datang ke rumahnya gitu. Jadi saya kalau saya sedih banget karena saya pikir sekarang anaknya, karena dia baru sesat, kalau namanya orang lain sesat kan otomatis Iya, berat itu. Saya rasain gitu. Kalau saya mungkin ya udah bisa mandiin atau apa gitu kan, kita udah punya anak gitu. Tapi jadi salah, jadi seolah-olah saya ngatur hidupnya mereka gitu. Iya. Salah nggak kalau saya mundur gitu. Ya. Terus apa yang harus saya lakuin? Ini curhatan dari versi mertua ya, dari suara hati mertua. Kan ada dua nih, suara hati mertua dan suara hati menantu. Ya, kita kan pernah di dua posisi itu. Kita pernah jadi mantu, kita pernah jadi mertua, dan sekarang mayoritas jadi mertua ibu-ibu. Kalau saya masih jadi mantu gitu ya. Ini seringkali salah paham, jangankan mertua sama mantu ya, ibu kandung sama anak sendiri aja sering salah paham. Suami istri apalagi gitu ya, apalagi mertua dan menantu. Dan konflik mertua menantu ini banyak, gara-gara perkara sepele, kesalahpahaman jadi konflik besar. Jadi begini, kenapa kita sering salah paham? Apa obatnya? Obatnya memang satu, meminta maaf dan memaafkan. Dan yang kedua adalah mengalah. Ya, mengalah di sini bukan berarti kita kalah. Mengalah itu agar tidak terjadi kesalahpahaman yang berlanjut. Kenapa bisa terjadi salah paham? Mungkin gini ya Bu ya, ibu tidak salah dan menantu pun tidak salah sebenarnya, cuman salah paham gitu. Kenapa terjadi itu? Mungkin komunikasinya yang salah. Seringkali kesalahpahaman terjadi karena penyampaian yang tidak tepat. Apakah menantunya yang tidak tepat menyampaikan, atau mertuanya yang tidak tepat juga menyampaikan, atau salah satu yang tidak tepat meresponnya? Maksudnya benar, misal saya ambil kasus, ibu ngurusin cucu baru lahir, ya. Kata ibu gini, Neng, itu anak apa ya? Pakein gurita, gurita ya? Bener ya, gurita ya? Soalnya anak saya yang kedua kemarin nggak pakai ibu gitu kan? Pakein gurita, kenapa? Biar nggak masuk angin. Kan orang tua dulu begitu, pakein gurita. Tapi kan anak sekarang beda Bu. Kata anak sekarang, nggak usah pakai gurita, kata dokter nggak boleh Bu. Ya, nah mungkin si mantu benar dengan versi dia, si ibu juga benar dengan versi dia. Yang salah adalah pas lagi komunikasinya. Mertuanya karena dia merasa benar dan dia nggak terima pendapat mantu, mantunya pun merasa kok harus ikut apa kata mertua, gue jadi diatur-atur begitu. Nah, salah paham di sini, ya. Jadi harusnya gimana? Penyampaiannya yang komunikasinya yang gini, intonasinya harus dijaga, ya. Bahasanya yang harus lebih hati-hati. Dan ibu tahu nggak, yang bisa ngademin menantu sama mertua itu siapa? Anak laki-laki ibu, suaminya. Suaminya datang sama ibu, Bu, maksud istri saya tuh bukan begitu Bu, bukan ibu ngatur-ngatur, tapi mungkin istri saya dia punya pemahaman yang berbeda ya. Ya maklum Bu, namanya anak zaman sekarang kan ada juga ya pengetahuan lain-lainnya begini, dan mungkin dia pengen terapin ke anaknya gitu. Nah suaminya ketika datang ke istrinya dia nasehatin, Neng, sesekali kalau lagi ibu datang ngurus anak nggak apa-apa, ikut kata ibu dulu aja ya, kan orang tua lebih dulu hidupnya daripada kita. Kadang-kadang yang dibilang orang tua tuh benar, jadi coba aja kita ikutin dulu. Nanti kalau ibu nggak di sini ya kamu mau ikut cara ibu atau enggak silahkan begitu. Jadi sebenarnya yang harus menengah itu anak laki-laki, suaminya gitu. Dan keduanya yang harus lapang Bu, mengalah. Begini ya Bu ya, kita jadi menantu pasti nanti akan jadi mertua. Dan seorang mertua dulunya adalah menantu. Kalau kita lagi merasa nggak enak hubungannya antar mertua dengan menantu, bayangkan posisi kita kalau jadi dia. Ibu kan sekarang mertua, dulu menantu kan.
ya Allah, saya kalau jadi menantu dulu diginiin sama mertua begini, kira-kira enak nggak? Nah itu, nah menantu dia berpikir nanti kalau saya punya anak, terus istri anak saya ngomong begitu sama saya, enak nggak kira-kira? Jadi dua-dua harus saling merasakan bagaimana posisinya kalau jadi mereka, gitu. Jadi ustazah saya harus mundur apa enggak? Ya jangan mundur, tapi bangun komunikasi yang baik. Nggak apa-apa kita mengalah dulu bu, ya. Berarti ibu adalah mertua yang luar biasa. Ibu datengin mantunya, Neng, maafin ibu ya. Maksud ibu bukan pengen ngatur-ngatur Neng. Ibu teh sayang sama Neng. Ibu nganggep Neng tuh anak ibu sendiri. Yang namanya ibu kalau udah sayang kadang-kadang yang ngomongnya suka keterusan karena udah nyaman. Kalau ibu hati-hati banget ngomong sama Neng, berarti ibu jaga jarak sama Neng gitu ya. Nah begini maksud ibu loh, ibu tuh sayang pengen cucu ibu begini, Neng juga begini biar sehat. Jadi bukan ngatur ya Neng ya. Itu. Jadi mertua sama menantu bu, ibu, yang harus sering deep talk, ngobrol bareng itu bukan cuma suami istri, mertua menantu juga. Kan ada mantu yang kagak mau datang ke rumah mertua. Ah gue mah gak mau diajak, lu aja yang berangkat sana ke rumah mak lu sendiri katanya gitu ya. Atau ada mertua yang kalau didatengin sama anaknya, kata mertuanya bilang, istri jangan dibawa ya, udah kamu aja sendiri ya, mak gak suka melihat mukanya begini-gini kan berantem tuh ya. Nah ini sering banget nih konflik-konflik ya. Intinya kalau mertua menantu sering banyak konflik ya, entah mantunya yang begini apa mertuanya yang begini. Intinya membangun komunikasi itu penting, karena obat apapun komunikasi antar keduanya. Dan kedua apa tadi? Memaafkan dan meminta maaf. Mungkin ibu sakit melihat mantu gitu ya, cuman maafin. Mungkin dia sensitif bu, orang baru lahiran nih sensitif bu, benar. Saya pernah ngerasain kemarin sesar bu. Kalau lahiran normal kan beda ya, itu cepat pulihnya ya. Saya normal yang pertama, cepat pulihnya. Tapi kalau sesar, masya Allah, itu lebih sensitif kita bu. Kita mau jalan susah, megangin perut, mikirin jahitan, mau nyusuin anak perut sakit, itu ya kadang-kadang kena baby blues. Maka ibu rangkul mantunya, Neng, sini, anggap ibu sendiri Neng, sini. Ibu juga anggap kamu anak sendiri gitu. Ya. Jadi insya Allah komunikasi yang baik itu bisa mengobati hubungan antara keduanya. Baik ya, Ibu ya. Yang waktunya sudah siang, silakan ditutup dengan doa. Baik, sama-sama kita baca Ummul Quran Suratul Fatihah. Mudah-mudahan Allah sehatkan badan kita, dipanjangkan umur kita, disampaikan ke bulan suci Ramadan. Allah jadikan keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, dijadikan hubungan kasih sayang kita semakin baik, suami dengan istri, mertua dengan menantu, orang tua dengan anaknya, dan kita dengan saudara-saudara kita. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bikaramatil Fatihah iftah lana abwaabal khair wa khtim lana bil khair waj'alna wal hadirina min ahsani ahlil khair ya farijal ham ya kashifal gham ya man bi'abdihi yaghfir wa yarham walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.